Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang Abah hormati dan semoga dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, para asatid, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, apakah yang duduk di masjid atau yang mengikuti media di mana saja berada, rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada saat ini kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita, telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran ilmu tauhid, pelajaran ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu dan ilmu yang mempelajari yang kita tahu bahwa sesuatu itu datang daripada yang satu. Oleh karenanya ilmu ini disebutnya adalah ilmu tauhid, dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang apabila ditinjau secara bahasa, secara lugat, secara etimologi, al-ilmu bi anna syai'a wahidun,
mengetahui bahwa sanya sesuatu itu adalah esa. Kemudian sedangkan menurut syara, menurut terminologi, ilmun yaqtadiru ala itsbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatil yaqiniyah, yaitu ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil daripada dalil yang yakin, yaitu dalil yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalil yang datang dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu mengetahui hakikat sesuatu dan mengetahui yang mendatangkan hakikat sesuatu itu. Kemudian pelajaran kita setelah kita tahu bahwa pelajaran ini adalah ilmu tauhid, maka kita ingin juga tahu nama-nama daripada ilmu tauhid. Ulama tauhid telah mencari tentang nama-nama ilmu tauhid ini sehingga jumlahnya ada 8 nama. Jadi kalau kita mendengar dari orang ada selain nama ilmu tauhid, maka memang itulah bagian daripada nama-nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang kita pelajari pada pagi hari ini namanya ada 8. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu kalam, yang ketiga adalah ilmu hakikat, yang keempat adalah ilmu aqaid, yang kelima adalah ilmu usuluddin, yang keenam adalah ilmu aqaidul iman, yang ketujuh adalah ilmu uluhiyah, yang terakhir yang ke-8 yaitu ilmu makrifat. Jadi kalau ada orang yang memberikan nama dari nama ilmu tauhid selain daripada ilmu tauhid, yaitu dengan ilmu kalam, ilmu hakikat, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu aqaidul iman, ilmu uluhiyah dan ilmu makrifat, itu adalah memang nama-nama daripada ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui definisi dan nama-nama daripada ilmu tauhid, maka kita juga harus tahu tentang pembahasan yang akan dibahas oleh ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah Abah juga sampaikan pada awal-awal kita mempelajari ilmu ini, di mana Imam Ghazali Hujjatul Islam sebagai seorang yang mengarang kitab yang sangat masyhur yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa ilmu itu hanya terbagi kepada 3 bagian saja. Yang pertama al-ilmu bidatillah, yang kedua al-ilmu bisifatillah, dan yang ketiga adalah al-ilmu bi'af'alillah.
Jadi semua ilmu yang ada di dunia yang jumlahnya mungkin miliaran, bahkan sampai mungkin triliunan sampai nanti akhir zaman, maka semua ilmu-ilmu itu berawal daripada al-ilmu bidatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah. Oleh karenanya kalau seseorang mempelajari ilmu terputus dengan al-ilmu bidatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah, pastikan bahwa ia akan mengklaim bahwa ilmunya itu datang daripada dia. Padahal tidak ada ilmu di dunia ini kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian minal ilmi, daripada ilmu, illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi artinya sahibul ilmi, pemilik ilmu di dunia ini, satu-satunya zat hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada yang berhak seorang pun untuk mengklaim ilmu. Satu-satunya zat yang berhak untuk mengklaim ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus tahu bahwa yang kita pelajari itu adalah sumber daripada segala ilmu yang ada di dunia ini, yaitu dengan al-ilmu bizatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah. Kemudian yang keempat kita ingin tahu, apabila kita mempelajari tentang ilmu tauhid, mempelajari tentang ilmu bizatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah, kemudian buah yang akan kita ambil apa? Ini yang harus kita tahu. Jangan sampai bahwa kita mempelajari sesuatu ilmu kemudian kita tidak tahu akan hasil daripada yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari ilmu tersebut. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, buah daripada kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu usuluddin, dari nama-nama yang 8 tadi, maka buahnya adalah bahwa kita dengan mempelajari ilmu tersebut adalah akan memberikan buah kepada kita, manfaat, faidah kepada kita, di mana kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan, di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang telah mempelajari tauhid. Karena tidak mungkin seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mempelajari ilmu tauhid. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa amilus solihat, dan beramal dengan amal-amal yang soleh. Amal soleh itu adalah amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang dijauhi, amalan-amalan yang menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan amal soleh, amal yang melaksanakan setiap perintah Allah, amal yang setiap menjauhi larangan Allah. Itu disebutnya amal soleh. Maka ketika seseorang beriman kepada Allah, kemudian ia beramal soleh, dapat melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan firman-Nya, sanud hiluhum jannati tajri tahtahal anhar, maka akan dimasukkan mereka jannatin tajri, ke dalam surga tajri yang mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha ajwajum mutahharah wa nudkhilhum jilalan jolila. Buat mereka di dalam surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ajwajum mutahharah. Ajwajum mutahharah itu istri yang suci, istri yang tidak akan haid seperti istri kita di alam dunia, istri kita yang sangat cantik sehingga digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri buat mereka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman dan beramal soleh itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, yang kecantikannya tidak bisa dibayangkan oleh hati, tidak bisa dibayangkan oleh pandangan mata, tidak bisa dibayangkan oleh pendengaran telinga, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati kita, saking cantiknya. Ada ibu-ibu di sana tentu bertanya, kalau begitu suami saya akan nikah dengan ajwajum mutahharah itu, kemudian bagaimana dengan nasib saya nanti di akhirat? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istri kita yang solehah akan menjadi wanita penghulu daripada bidadari, yang lebih cantik, lebih suci, lebih indah dibandingkan dengan para bidadari. Bahkan bidadari yang disebut dengan ajwajum mutahharah itu akan menjadi pelayan, akan menjadi pembantu daripada istri kita yang solehah ketika kita berada di alam dunia. Jadi jangan takut istri kita yang solehah itu dapat tersaingi dengan bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Di dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Syu'abul Iman, maka disampaikan dalam sebuah syair yang berbunyi, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Abah ketika ngaji dengan orang tua, ini dinyanyikan oleh orang tua pakai lagu
wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Sesungguhnya tempat kembali orang muslim karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, li jananihi, kembali ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannam, dan sesungguhnya kembali orang-orang kafir karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, li jahannamu, maka kembalinya ke dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pelajaran untuk mendatangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penting. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang memiliki keutamaan melebihi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih itu utama, ilmu saum itu utama, ilmu haji itu utama. Semua ilmu-ilmu yang datang dari Al-Quran, ilmu-ilmu yang datang dari hadis, itu semuanya adalah utama. Akan tetapi ada yang lebih utama dari ilmu-ilmu semuanya itu adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lain. Seperti ilmu fikih untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu-ilmu tentang akhlak itu juga ilmu yang sangat penting. Akan tetapi yang paling penting daripada ilmu-ilmu itu adalah ilmu tauhid. Karena seperti ilmu ibadah yang kita pelajari lewat ilmu fikih, itu ilmu tidak akan menjadi apa-apa kalau di dalam diri kita tidak ada ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu iman, ilmu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, la tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali ia mengetahui kepada zat yang ia ibadahi. Siapa zat yang ia ibadahi? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita akan sia-sia apabila kita tidak mengenal zat yang kita ibadahi. Untuk sampai kita mengenal zat yang kita ibadahi, maka harus belajar tentang ilmu tauhid. Sehingga kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, maka tidak akan mengenal zat yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah hukum daripada mempelajari ilmu tauhid. Ini sengaja Abah sampaikan untuk mengawali pelajaran daripada ilmu tauhid. Jadi hukum daripada mempelajari ilmu tauhid adalah hukumnya fardu ain. Setiap individu umat manusia maka diwajibkan untuk mempelajari dan untuk meyakini. Jadi ada dua, untuk mempelajari sekaligus untuk meyakini. Nah, belajar ilmu tauhid seperti yang pernah Abah sampaikan berbeda dengan belajar ilmu fikih. Kalau belajar ilmu fikih, setelah kita tahu ilmu fikih, tidak serta-merta bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui itu.
Setelah kita mengetahui ilmu sholat misalnya, tidak serta-merta kita harus mengamalkan perintah sholat. Seperti kita telah mempelajari ilmu wudhu, apabila kita sudah mengetahui ilmu wudhu, tidak serta-merta bahwa kita harus wudhu pada saat itu. Setelah kita mempelajari ilmu puasa Ramadan, maka tidak serta-merta bahwa kita harus mengamalkan puasa Ramadan. Setelah kita belajar haji, fikih haji, tidak serta-merta kita harus menjalankan ibadah haji. Karena sholat ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi orang yang beriman berwaktu-waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu sholat, tidak harus sholat pada saat itu, kecuali sholat pada waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita mengetahui ilmu zakat, tidak harus bahwa kita mengamalkan zakat pada saat itu, karena zakat ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap haul 1 tahun. Itu pun buat mereka yang nisab. Walaupun kita punya ilmu tentang zakat, akan tetapi kita tidak nisab untuk mengeluarkan zakat, tidak harus mengamalkan ilmu zakat. Kemudian ketika kita mempelajari ilmu saum, ilmu puasa, pada saat kita belajar mendapatkan ilmu puasa, tidak harus pada saat itu kita berpuasa, karena puasa ditentukan waktunya 1 tahun 1 kali ketika datang bulan Ramadan. Itu pun buat mereka yang berada dalam satu tempat yang disebut dengan mukimin, buat mereka yang sakit, buat mereka yang dalam perjalanan mendapatkan rukhsah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak harus melaksanakan puasa. Dan yang berikutnya seperti kita mempelajari fikih tentang haji, tentang umroh, maka tidak serta-merta pada saat kita tahu tentang ilmu haji, ilmu umroh, saat itu kita harus berumroh. Apalagi haji itu kewajibannya hanya seumur hidup 1 kali. Itu pun buat mereka yang istitoah, buat mereka yang mampu. Yang tidak mampu tidak usah melaksanakan haji. Akan tetapi ilmu tauhid berbeda dengan ilmu-ilmu yang telah Abah sebutkan tadi. Pada saat itu kita belajar, dan saat itu mengetahui tentang ilmu tauhid, saat itu juga harus kita meyakini ilmu tauhid. Ini bedanya pelajaran ilmu tauhid dengan pelajaran ilmu yang lain. Oleh karenanya di dalam hukum syara, bahwa mempelajari ilmu tauhid berbeda dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, yaitu kita harus atau wajib mempelajari ilmu tauhid dan meyakini apa yang kita pelajari itu. Jadi antara belajar dan meyakininya seperti gula dengan manisnya, seperti garam dengan asinnya. Pada saat itu kita dapatkan ilmu tauhid, pada saat itu pula kita harus mendapatkan keyakinan apa yang kita pelajari di dalam pelajaran ilmu tauhid itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan meninggal dunia. Apabila kita tidak meyakini dengan apa yang kita pelajari, bagaimana kalau pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala cabut ruh kita dalam keadaan kita tidak memiliki keyakinan, keimanan, makrifat, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dapat menyelamatkan kita,
baik di dunia, di kubur, di akhirat, itu adalah tauhid kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan ibadah haji kita, dan lain amal-amal yang lainnya. Karena semua amal-amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sudah memiliki ilmu tauhid dan meyakini ilmu tauhid yang kita pelajari. Abah sempat bercerita dahulu bahwa orang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak ibadah haji, akan tetapi ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika para malaikat bangkit dari api neraka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat orang-orang yang sudah disiksa dan sudah habis dosanya, sehingga dimasukkan kepada apa yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan, maka semuanya sudah satu-satu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat bangkit dari 7 lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita Rasulullah SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu. Wahai malaikatku, kenapa engkau bangkit? Kenapa engkau keluar daripada nerakaku? Kata para malaikat, ya Rabb, sudah habis orang-orang yang berdosa kepada engkau, sudah diangkat semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian kembali lagi. Aku masih mendengar, aku masih melihat ada seorang yang masih memiliki iman kepada aku. Maka coba engkau cari. Kemudian malaikat-malaikat turun kembali ke dalam api neraka dan mencari orang itu di mana berada, sehingga kerak daripada api neraka itu dibongkar, dicari. Ternyata ada satu cahaya. Kemudian cahaya itu diambil, dan setelah diambil cahaya itu dimasukkan ke dalam ma'ul hayat, maka hiduplah seseorang. Maka ketika hidup seseorang itu disuruh masuk ke dalam surga, karena bahwa dalam surga itu ada wal jannatu haq, surga itu adalah hak buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat, kamu masuk ke dalam. Orang itu sudah merasa cukup selamat, cukup aman ketika ia terbebas daripada azab api neraka. Biar aku di sini saja. Akan tetapi kata malaikat, di dalam ada hak kamu, masuk kamu ke dalam surga. Maka akhirnya dipaksa oleh malaikat masuk ke dalam surga. Kemudian setelah masuk ke dalam surga, ia melihat keindahan, kemegahan surga. Kata para malaikat, kamu berjalan, kamu akan berjumpa dengan hak kamu di sana. Kemudian ia berjalan terus, sungguh menakjubkan, mengagetkan, bahwa ia melihat gedung yang tidak berbeda dengan gedung-gedung yang lain yang telah dihuni oleh ahli-ahli surga. Maka dalam gedung itu ada nama, yang nama itu adalah nama dia, dan binnya itu adalah bapak dia. Itu yang menjadi kaget. Kemudian ia menatap lama daripada gedung yang bernama dia dan binnya adalah orang tua dia. Rupanya salah satu bidadari itu ada yang bangun, kemudian membangunkan semua bidadari-bidadari yang ada dalam rumah itu, karena melihat di depan rumah itu ada seorang yang berdiri, yang disangka oleh para bidadari bahwa itu adalah milik rumah ini. Maka bidadari-bidadari itu memanggil-manggil orang tersebut agar masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi si Fulan bin Fulan ini tidak percaya kalau itu adalah merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rumah saya di surga. Karena dipanggil tidak mau, akhirnya terpaksa bidadari-bidadari itu turun ke gerbang rumahnya. Setelah turun pun mendekat, masih tidak mau, masih tidak percaya kalau itu bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya.
Akhirnya bidadari-bidadari itu terpaksa mengambil orang tersebut, dibawa masuk ke dalam rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ini di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, maka di bawah Rasulullah ada yang nangis, dan nangisnya luar biasa, terisak-isak, dan ia berkata di hadapan Rasulullah, laitani hadar rajul, semoga laki-laki itu adalah aku. Siapa yang menangis terisak-isak itu? Ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu. Kemudian bertanya Rasulullah kepada Umar, limata, tapi kenapa engkau sampai menangis? Begitu. Aku merasa orang yang paling berdosa. Mungkin aku minta kalau mau masuk surga, biar orang yang terakhir masuk surga saja. Jadi kalau Umar mengambil yang itu, kira-kira kita bagian yang mana? Subhanallah. Mudah-mudahan dengan pelajaran tauhid yang kita pelajari setiap Ahad keempat di masjid ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi keyakinan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memiliki ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meyakini, mengimani dan memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Masalah-masalah yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid ini adalah hanya ada 3 saja. Yang pertama, yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sehebat apapun bahwa kita telah meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mempelajari sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus disempurnakan dengan mempelajari sifat-sifat yang wajib pada Rasul, sifat-sifat yang mustahil pada Rasul, dan sifat-sifat yang jaiz pada Rasul. Untuk itu Abah ingin coba ulangi, karena pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang harus terus menerus diulang-ulang, bahwa akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Ini sudah Abah sampaikan berulang-ulang. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Qadariyah, dan yang ketiga adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apakah akidah Jabariyah itu? Akidah Jabariyah akidahnya seseorang yang hanya meyakini hakikat saja, memutuskan syariat, karena bahwa ia meyakini dalam kehidupan siapa saja, termasuk di dalam umat manusia, ada yang menskenario. Siapa yang menskenario? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya skenario dalam perjalanan hidup manusia. Apakah baik, apakah buruk, itu semuanya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka yang meyakini, mereka yang berakidah Jabariyah, mereka hanya pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan syariat, memutuskan asbab. Yang kedua akidah Qadariyah. Apa itu akidah Qadariyah? Akidah Qadariyah sebaliknya daripada akidah Jabariyah. Akidahnya seseorang yang hanya percaya dengan syariat saja,
Kalau saya tidak bekerja, tidak dapat gaji. Kalau saya tidak berusaha, tidak dapat uang. Kalau saya tidak bertani, tidak dapat beras, tidak dapat sayur. Jadi semuanya digantungkan kepada usaha. Terputus dengan hakikat, terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Jabariyah. Sedangkan yang ketiga adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah akidah ahlu sunnah wal jamaah itu? Akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya seseorang yang menggabungkan antara hakikat dengan syariat, yang mengkolaborasikan antara hakikat dengan syariat. Seperti apa konkretnya mereka yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah itu? Seorang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, ia sungguh-sungguh melakukan syariat sesuai dengan yang disyariatkan kepadanya. Akan tetapi manakala berhasil apa yang telah ia lakukan dengan sungguh-sungguh itu berdasarkan syariat, maka ia tidak pernah mengakui itu adalah hasilnya. Akan tetapi ia mengakui bahwa ini adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak mereka yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian bagaimana? Padahal ia telah melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat, akan tetapi tidak berhasil. Maka orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah ketika tidak berhasil di dalam melaksanakan syariat, maka ia tidak pernah menyalahkan orang lain, apakah lagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ia menyalahkan dirinya sendiri, berintrospeksi kepada dirinya sendiri. Barangkali ada hal-hal untuk mencapai keberhasilan kemudian ia tinggalkan. Misalnya, padahal ia telah melakukan syariat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, akan tetapi kenapa ini gagal? Barangkali ada makanan, ada minuman, ada pakaian dan lain-lain sebagainya yang tidak halal, sehingga karena makanan dan minuman, pakaian yang tidak halal itu menjadi penghalang daripada keberhasilan. Sehingga mereka yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, di samping memelihara bahwa semuanya adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ia sungguh-sungguh melakukan syariat baik johir maupun batin. Inilah sikap akhlak mereka yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan akidah uluhiyah, yang kedua yang disebut dengan akidah nabawiyah. Akidah uluhiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah, yang kedua yang mustahil pada Allah, yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20, yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20 karena kebalikan daripada yang wajib. Sedangkan yang mustahil, yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, tambah 1 yang jaiz, jumlahnya menjadi 41. Kemudian yang kedua, akidah ahlus sunnah wal jamaah nabawiyah atau nubuwiyah. Jumlahnya sama, ada 3. Yang pertama yang wajib pada Rasul, yang kedua yang mustahil pada Rasul, dan yang ketiga yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatomah.
fatona. Yang mustahil pada Rasul jumlahnya ada 4, karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1, yaitu arad basariyah. 4 yang wajib tambah 4 yang mustahil tambah 1 yang jaiz, arad basariyah, jumlahnya ada 9. Yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 41. Yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul, yang jaiz pada Rasul jumlah ada 9. 41 tambah 9 jumlahnya menjadi 50. Ulama tauhid menamainya dengan aqaidul khamsin, akidah 50. Apakah akidah 50 itu? Akidah 50 itu adalah akidah yang manakala dipelajari, diyakini, maka akan mengantarkan seseorang manusia sampai kepada yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin yang sempurna kepada para rasul. Jadi seseorang yang ingin memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah, yakin yang sempurna kepada Rasul, tidak mempelajari aqidatul khamsin, mustahil ia memiliki iman yang sempurna kepada Allah, iman yang sempurna kepada Rasul. Abah ingin tambahkan, ini sudah habis waktunya, masih ada 10 menit lagi, insya Allah cukup. Kita bertanya, apakah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada 20? Karena yang wajib kita yakini hanya ada 20. Jawabannya tidak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Saking banyaknya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk para malaikat dan para nabi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga yang banyak itu, yang mengetahui jumlahnya hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa yang wajib kita pelajari hanya 20? Padahal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhingga, jumlahnya banyak. Jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama tauhid telah mempelajari secara seksama Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala seorang manusia meyakini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mempelajari 20 sifat saja daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diantarkan orang itu mencapai keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ijtihadnya pada ulama tauhid. Pertanyaan yang kedua, apakah sifat-sifat para nabi, para rasul itu hanya 4? Sehingga yang wajib kita pelajari, yang wajib kita yakini hanya 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona? Jawabannya tentu tidak. Sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para rasul itu banyak, tidak terhingga. Sifat-sifat mulia para nabi, para rasul, terutama sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada lakum untuk kamu pada pribadi Rasulullah adalah uswah hasanah. Ini ayat bisa dipakai, bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Uswah itu dengan domah, iswah itu dengan kasrah. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh kepada kita, dari mulai contoh yang bawah sampai dengan contoh yang atas. Tidak ada contoh dalam kehidupan kecuali dicontohkan dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar. Artinya apa? Betapa banyak sifat-sifat mulia Rasulullah yang menjadi contoh bagi kita. Akan tetapi kenapa yang diwajibkan oleh ajaran agama kita untuk meyakini agar kita sampai kepada yakin kepada para nabi dan para rasul hanya mempelajari, meyakini 4 sifat? Maka ulama tauhid telah mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis,
apabila seorang manusia mempelajari dan meyakini walaupun hanya 4 daripada 4 sifat para nabi dan para rasul, maka akan mencapai umat manusia itu sampailah keimanan sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Subhanallah. Kita hari ini jangankan kita mempelajari sifat-sifat yang banyak yang ada pada Allah, sifat-sifat yang banyak yang ada pada para nabi dan para rasul, yang 20 saja yang ada pada Allah, yang 4 saja yang ada pada para nabi dan para rasul, belum semua kita pelajari. Mudah-mudahan lewat pelajaran kita setiap Ahad keempat, setiap subuh di Masjid Al-Hidayah ini, Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit mengantarkan kepada kita untuk dapat meyakini, mengimani, memakrifati Allah Subhanahu wa taala, meyakini, mengimani, memakrifati para nabi dan para rasul. Karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu tauhid atau ilmu-ilmu yang lainnya, walaupun kita belum sempurna mendapatkan ilmu tersebut, keyakinan ilmu tersebut, akan tetapi kita dalam sungguh-sungguh mempelajari ilmu tersebut sehingga kita istiqomah hadir setiap Ahad keempat di majelis ini, maka walaupun belum sempurna kita mendapatkan pelajaran iman yakin kepada Allah, pelajaran iman yakin kepada para rasul, akan tetapi kita sedang sungguh-sungguh mempelajari itu semua, kemudian ajal menjemput kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dengan mereka-mereka yang sudah sempurna iman yakinnya kepada Allah, iman yakinnya kepada rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalan kami, Allah yang akan dapat memberikan jalan-jalan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita setiap Ahad ketiga kita duduk dalam majlis ini, sehingga walaupun kita belum sampai kepada kesempurnaan iman kita kepada Allah, kesempurnaan iman kita kepada para nabi dan para rasul, dengan sungguh-sungguh kita Allah wafatkan kita dalam keadaan sempurna iman kita kepada Allah, sempurna iman kita kepada Rasulullah SAW, yang akan mewariskan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.